Saya akan melanjutkan presentasi nilai dan prinsip anti korupsi. D. Kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di jarak militer, namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengolah waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. F. Kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan sosiali dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikan. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk hidup tidak boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi sebuah kebutuhan. Keberanian. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus-menerus supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadian. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkup karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahan. Upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya. Upaya pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan yang penting masyarakat sangat diharapkan seperti yang diketahui bersama. Pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang.
sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan, tetapi tidak diikuti kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan, tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya minimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu atau manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Penanganan tindak korupsi. Penanganan tindak korupsi dilakukan oleh beberapa cara. Di antaranya adalah menyelidik. Pada saat ini menyelidik tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh kejaksaan maupun oleh penyelidik Polri. Adanya penyelidik Polri dalam menyelidiki tindak pidana korupsi membingungkan sebagian pakar hukum pidana, bahkan sempat menjadi polemik dalam mass media. B. Menyelidiki adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya pidana korupsi. Data awal diperoleh dari laporan atau pengaduan, antara lain dari tahap penuntutan. Pada umumnya telah ditunjuk penuntutan umum atau PU dan penuntutan pengganti. C. Perubahan atau pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka ada perubahan atau pembaruan antara lain sanksi, peranan jaksa agung, pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, kepentingan pihak ketiga yang bertekad baik, keikutsertaan masyarakat, dan KPK. Pihak-pihak yang berperan dalam tindak anti korupsi. 1. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi dan berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang atau bertugas: pertama, mengkoordinasi penyelidikan dan menuntut tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelapor dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instan yang terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, meminta laporan instansi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Peranan mahasiswa dalam mencegah korupsi: menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yang menanamkan kepada diri mereka sendiri